Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suryarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka dan Ibu Asri Insani, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCME Syariah, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara tausiah tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada tausiah pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka tausiah ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Amin. Baiknya acara yang kedua yaitu tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCME Syariah dengan tema Salat Sunnah Rawatib, yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi liman sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani, dan Ibu Hajah Eka. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini temanya adalah salat sunnah rawatib. Kalau yang namanya salat ini sangat penting kita pahami, apalagi salat fardu atau salat yang wajib. Insyaallah beberapa waktu yang lalu kita telah membahas salat fardu, ya, pengertian, syarat, rukun dan sebagainya. Kali ini kita membahas tentang salat sunnahnya. Ada istilahnya salat sunnah rawatib. Apa sih yang namanya salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengikuti, yang mengiringi salat fardu. Salat sunnah rawatib adalah salat yang hukumnya sunnah, di mana pelaksanaannya itu
adalah yang mengiringi sholat fardu. Tapi ada sebenarnya sholat rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu. Nanti sedikit dibahas, tapi kita fokus sholat sunnah rawatib. Yang lebih banyak dibahas adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang dikenal dengan istilah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, jadi kalau sholat fardu kita kenal ada 5 waktu, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, di antara 5 sholat fardu itu ada sholat rawatibnya. Ada yang namanya qobliyah, yaitu sholat sunnah sebelum sholat fardu. Ada namanya sholat sunnah ba'diyah, yaitu sholat sunnah setelah sholat fardu. Nah, sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu itulah namanya sholat rawatib. Ya, kadang-kadang kita udah azan belum melakukan sholat fardunya, kan ada yang namanya sholat sunnah, betul ya? Nah, itu sholat apa? Ya, macam-macam sholat sunnah tuh macam-macam. Cuman di sini saya hanya membahas sholat sunnah rawatib saja. Ya, misalnya setelah sholat asar, apa maksudnya itu? Azan asar tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tadi muazzinnya suaranya luar biasa, Masya Allah ya, mantan imam Masjidil Haram. Ya, merdu sekali sampai Pak Bowo ini terlena dengan suaranya. Ya, setelah azan asar ada tuh sebagian orang yang sholat, betul ya? Sebelum sholat asar, tapi ada yang berdiri melakukan sholat. Itu sholat apa? Nah, jangan sampai saya mah ngikut sholat aja deh, yang lain pada sholat, tapi nggak tahu niatnya atau sholat apa nggak tahu. Nah, ini yang jangan sampai kita tuh turut munding kalau bahasa Jermannya itu, kan ngikut-ngikutin orang tapi nggak tahu. Nah, jadi kita belajar pada saat ini sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, nah, bagaimana? Ada hadis ya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mengatakan aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnatai asrata raq'ah ya fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Yang artinya Nabi bersabda, barang siapa man barang siapa sholat, yang sholat seseorang isnata asyrata raq'ah, 12 rakaat. Kata Nabi, siapa orang yang sholat 12 rakaat biyaumin walailatin, dalam sehari semalam, bunyalahu, maka Allah akan bangun baginya, Allah akan membangunkan baginya, mendirikan untuk orang tersebut, bihinna, karena melakukan 12 sholat tersebut, baitun fil jannah, sebuah istana di dalam surga. Jadi siapa orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka kata Nabi, Allah akan bangun untuk dia istana di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, sahih. Lalu apa yang 12 rakaat itu? Yaitu sholat sunnah rawatib. Jadi jangan dianggap sepele sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu itu. Malas ntar aja sholat wajib aja, kita mah sunnah-sunnah kagak ada sunnah ini, kan begitu ya. Kadang-kadang kita nyepelekan, alah sunnah saya mah wajib aja lah, silakan kamu mah mau, silakan saya kagak, kan begitu. Malah main HP sama HP aja udah.
Yang lain sholat ini main HP. Ayang beb, AA mau sholat dulu ya. Nggak ngomong dia. Yang lain sholat sunnah dia malah cetan sama ayang beb. Bilang AA mau sholat dulu ya. Jadi jangan dianggap remeh kita sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Nabi mengatakan siapa orang yang sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat fardu sehari semalam lengkap, maka kata Nabi baginya dibangun istana di dalam surga. Luar biasa. Makanya kalau bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah jangan ditinggalin. Dan kenapa ada istilah habis azan ada jeda waktu untuk sholat fardunya, betul ya? Ini ada waktu kita untuk sholat. Ya, gunakan tuh. Kalau memang ada ba'diyah, kalau memang ada qobliyah, kerjakan. Nah, sekarang akan kita bahas apa saja sholat qobliyah ba'diyah yang mengiringi dalam sholat fardu. Ada istilah sholat sunnah mu'akkad, ada istilah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kalau mu'akkad sangat dianjurkan, kalau bisa dikerjakan, sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Itu namanya mu'akkad. Jadi sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan, walaupun sunnah. Nah, kalau sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang sunnah saja, nggak terlalu dianjurkan, tapi bagus kalau dikerjakan. Jadi ada sholat sunnah mu'akkad, ada sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kalau mu'akkad sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi kalau sunnah saja ya biasa saja sunnah. Ya. Lalu apa saja Ustadz sholat sunnah mu'akkad ghairu mu'akkad dalam rawatib qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, ya. Nah, ini pertama di dalam sholat subuh. Nah, kita juga harus tahu setiap 5 sholat ini ada yang qobliyah saja, nggak ada ba'diyah. Ada juga yang dua-duanya ada qobliyah ba'diyah. Ya, hati-hati, jangan semuanya dianggap qobliyah ba'diyah ada, tidak. Bahkan bisa jadi haram. Kalau kita nggak tahu kita kerjakan, kayak benar tuh. Contoh, habis sholat asar kita sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Pak Bowo tadi sholat apaan? Ba'diyah lah. Masa nggak tahu? Ngaji, makanya ngaji. Ya, kan nanya, ada yang nanya, Pak Bowo tadi sholat jamaah asar. Udah jamaah saya. Itu sholat apa lagi? Ba'diyah. Sholat ba'diyah asar. Kalau kamu nggak ngaji apa? Ngaji makanya. Padahal nggak ada sholat ba'diyah asar, nggak ada. Ya, haram hukumnya sholat setelah sholat asar. Nah, inilah perlunya ngaji. Ya. Nah, sholat rawatib yang pertama subuh. Ada namanya sholat qobliyah subuh, tapi tidak ada ba'diyah subuh. Habis sholat subuh nggak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada. Jadi kalau ada orang habis subuh sholat sunnah ba'diyah, nggak ada. Jadi dalam subuh hanya satu rawatibnya, yaitu qobliyah, sholat sunnah qobliyah subuh. Atau bisa disebut juga sholat sunnah fajar atau sholat fajar. Bahkan ada hadis Nabi, sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih bagus pahalanya di sisi Allah daripada apa? Daripada dunia dan seisi dunia. Luar biasa. Luar biasa. Kita nunggu subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah. Ya, subuh udah azan nih. Kemudian belum sholat subuh, kita sholat sunnah qobliyah subuh, namanya sholat fajar. Kata Nabi, raq'atai fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, artinya sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya adalah lebih baik daripada seluruh apa yang ada di dunia. Bayangin, di dunia apa? Kekayaan, ya, keindahan.
kemewahan, semua yang ada di dunia masih kalah. Orang yang paling kaya siapa di dunia? Tapi mereka semua masih kalah dengan orang yang sholat sunnah fajar, karena mereka yang terkaya. Karena Nabi mengatakan siapa yang sholat sunnah fajar, artinya sholat sunnah qobliyah subuh, itu pahalanya sangat besar, melebihi semua dunia dan isi dunia. Makanya kalau orang tahu gini, mereka akan mengejar waktu subuh. Ya, gua azan, dia sholat qobliyah, sholat fajar, baru subuh. Pahalanya luar biasa. Nah itu namanya sholat qobliyah subuh. Bisa juga disebut sholat sunnah fajar. Ya. Tapi tidak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada. Dan ini termasuk sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu sangat dianjurkan. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk gini, usahakan sholat sunnah qobliyah subuh. Pahalanya besar sekali, luar biasa. Kemudian kita naik ke zuhur. Di zuhur ini ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, yang qobliyah ada boleh 2 rakaat, qobliyah zuhur, boleh juga 4 rakaat. Dan ini muakkad. Muakkad itu sangat dianjurkan. Jadi kita habis azan zuhur sambil menunggu jamaah datang, sebelum kita jamaah sholat sunnah usahakan 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah. Ini namanya sholat sunnah rawatib qobliyah mu'akkad. Mu'akkad itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Kemudian ba'diyah duhur ada. Habis sholat duhur, sholat lagi sunnah ba'diyah. Itu ada. Dan ini termasuk mu'akkad, sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu zuhur. Ya. Subuh qobliyah aja 2 rakaat. Nah, kalau zuhur ada qobliyah bisa 2 bisa 4, ada ba'diyah 2 rakaat. Kemudian menginjak asar. Asar itu 4 rakaat qobliyah. Jadi habis azan asar kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Itu 4 rakaat sebelum sholat asar. Saya tadi 4 rakaat saya kerjakan. Kata Nabi, barang siapa orang yang melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar, artinya sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka nanti di akhirat tidak akan tubuhnya tersentuh api neraka. Jadi biasain sebelum asar sholat 4 rakaat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kata Nabi, siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Ini sunnah ya, sunnah. Jadi kita karena maaf kurang tahu, jadi alah sunnah, betul gak? Nah sunnah ini saya mah yang wajib aja lah. Padahal luar biasa ini, sunnah-sunnah juga luar biasa. Siapa yang nggak mau dirinya tersentuh api neraka, tidak tersentuh, tidak mau kita. Ya, panasnya api neraka luar biasa. Satu riwayat mengatakan 1 tetes api neraka jatuh ke bumi, kiamat sudah. Saking panasnya. 1 tetes, 1 tetes api neraka jatuh ke bumi, habis semua dunia. Kiamat hancur, saking panasnya. Nah kalau dilelepin, direbus, habis kita. Nah siapa yang ingin dijauhkan dari sentuhan api neraka, sholat deh, sholat qobliyah asar 4 rakaat sebelum sholat asar. Yuk kita amalin. Ustadz baru tahu saya, kan begitu. Kerjain, sekarang udah tahu. Kalau enggak Ustadz, enggak apa-apa, hukumnya sunnah. Tapi kalau dikerjakan luar biasa, tidak akan tersentuh api neraka. Sambil nunggu kan enggak lama, sholat 2 rakaat 2 rakaat, nunggu asar jamaah kumpul. Ya. Tapi itu goir muakkad, enggak terlalu dianjurkan, sunnah biasa saja. Ya itu di asar. Dan setelah sholat asar enggak ada ba'diyah asar, enggak ada. Ya.
Ya tadi yang saya contohkan, kalau ada yang sholat setelah sholat asar dia sholat ba'diyah, nggak ada. Ya. Kemudian kalau asar udah selesai, kemudian menginjak ke maghrib. Di maghrib ada 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah maghrib ada 2 rakaat. Ya. Dan ini termasuk kalau yang qobliyah maghrib maksudnya 2 rakaat sunnah sebelum sholat maghrib, itu sunnah ghairu muakkad, artinya sunnah biasa. Tapi kalau habis maghrib sholat sunnah lagi, namanya sholat sunnah ba'diyah maghrib, itu muakkad, sangat dianjurkan. Habis sholat maghrib sangat dianjurkan sholat sunnah ba'diyah muakkad, itu sangat dianjurkan. Kalau yang qobliyah maghrib enggak sangat dianjur, tapi tetap hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir sholat isya. Nah, sholat isya sama dengan sholat maghrib. Sebelum sholat isya kita disunahkan sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat. 2 rakaat ini qobliyah, derajatnya sama dengan seperti sholat maghrib. Kalau sebelum isya 2 rakaat itu ghair muakkad, sunnah biasa, tidak dianjurkan banget, enggak. Habis sholat isya 2 rakaat namanya sholat sunnah ba'diyah isya, itu muakkad, sangat dianjurkan tuh. Dan dari total semua, subuh adanya qobliyah 2 rakaat, duhur bisa 2 bisa 4, ba'diyah duhur 2, asar 4 rakaat qobliyah, maghrib 2 qobliyah ba'diyah, isya 2 qobliyah 2 ba'diyah. Total semuanya ada berapa? Banyak dah. 12. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, kata Rasul, man shalla isnata asyrata raq'ah fi yaumin wa lailatin buniyallahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya 12 rakaat adalah sholat sunnah rawatib. Siapa orang yang setiap sholat dia kerjakan rawatib ba'diyah qobliyah sesuai dengan fikihnya, maka kata Nabi, buniyallahu bihinna, Allah akan bangun baginya dengan sebab sholat rawatib itu baitun fil jannah, sebuah istana di dalam surga. Nggak apa-apa dah kalau di dunia ngontrak, betul nggak apa-apa, tapi di surga rumahnya istana. Siapa yang punya itu? Orang yang selalu menunaikan sholat sunnah rawatib. Ustadz, saya sholat sunnah rawatib tapi fardunya kagak, wajibnya enggak bisa. Itu mah beda lagi, ya enggak? Azan Allahu Akbar sholat sunnah, pergi, begitu asarnya zuhurnya hilang, jadi ngejarnya yang penting mah sholat sunnah Ustadz. Nah, salah juga, karena derajatnya tetap sunnah, sedangkan yang zuhur asar maghrib itu wajib. Derajat wajib lebih tinggi daripada derajat sunnah. Tapi alangkah bagusnya kita mengerjakan yang wajib, dan ketika kita ada waktu qobliyah ba'diyah kita juga kerjakan sholat sunnah rawatib. Kenapa sih ada sholat sunnah rawatib? Untuk menutup, untuk menambal kekurangan pada sholat wajibnya kita. Mungkin pada sholat kita wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini yang wajib nih, kita sholat mungkin kurang khusyuk, betul ya? Allahu Akbar. Tadi kunci mobil di mana ya? Lupa gua. Oh, lagi sholat ingat kunci mobil. Allahu Akbar. Tadi WA itu project gimana ya? Jadinya di mana meeting ini? Lagi sholat ingat yang lain. Nah, banyak kekurangan, kurang khusyuk, kurang tumaninah, kurang segala-galanya ada di dalam sholat fardu. Kita kekurangan, maka disempurnakan, ditambal kekurangan sholat fardunya dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah penyempurna daripada sholat wajib. Luar biasa.
Makanya luar biasa kalau orang sholat wajib selalu, sholat sunnah nggak ditinggalkan juga. Toh tidak lama dan tidak berat, daripada diam ya nunggu waktu fardu, lebih baik kita sholat. Dan ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ada sholat sunnah rawatib yang tidak membarengi sholat fardu, ada kayak sholat duha, betul ya? Itu kan nggak dekat, subuh lewat, duhur jauh, nah duha ada di tengah-tengah, ya. Atau ada namanya sholat isyraq, ya, sholat ketika matahari terbit. Dan banyak sholat rawatib yang tidak membarengi sholat fardu. Tapi di sini saya fokus kita membahas sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad artinya sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Kalau ghairu muakkad yang tidak sangat dianjurkan tapi tetap hukumnya sunnah, kalau dilakukan tetap baik dan berpahala. Ya, mudah-mudahan setelah penjabaran ini tentang sholat sunnah rawatib menimbulkan rasa semangat, motivasi kita di dalam mengisi waktu menunggu sholat fardu. Kita bisa menggunakan waktu-waktu tersebut dengan menunaikan sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah, di mana padilahnya sangatlah besar. Siapa yang melakukan itu semua, maka akan dibangun sebuah istana bagi yang melakukannya. Dan siapa yang sholat 4 rakaat qobliyah sebelum asar, itu pun luar biasa, tidak akan tersentuh badannya dari jilatan api neraka. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk offline dan offline. Untuk pertanyaan kita buka 2 pertanyaan offline dan 2 pertanyaan online. Pada yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Iya. bertanya sedikit aja Ustaz. Untuk sholat sunnah qobliyah subuh Ustaz, itu memang sudah kita lakukan, tapi biar lebih bagus kan Ustaz, kita ingin tahu bahwa waktunya itu apakah harus pas azan, ketika kita bangun nih setelah azan mungkin jam atau jam 5:20 udah selesai azan, terus kita langsung sholat sunnah qobliyah subuh masih bisa gitu Ustaz ya. Terus setelah sholat sunnah qobliyah subuh itu ada zikir yang bagus nih Ustaz, zikir sama doanya. Memang kita sudah baca tapi mungkin ada dari Ustaz yang lebih bagus gitu. Atau mungkin hanya sholat sunnah saja selesai langsung subuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat sunnah qobliyah itu batasannya boleh dimulai adalah ketika memasuki waktu sholat fardu, yaitu dengan azan ya. Jadi nggak boleh sebelum azan itu sholat sunnah qobliyah. Misalnya subuh lah tadi ya, yang pertanyaan tadi itu tentang subuh, maka nggak boleh kita melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum azan subuh. Ketika udah azan subuh, baru di situ sudah masuk sholat sunnah qobliyah, rawatib qobliyah. Itu awal waktunya, masuknya waktu sholat fardu ditandai dengan azan. Ya, itu. Kemudian setelah sholat sunnah qobliyah, sambil menunggu sholat fardu berjamaah, ada nggak zikiran yang bagus? Kalau zikiran itu bebas saja, apa saja, tidak apa-apa. Yang penting kita benar-benar melakukannya
dengan yakin mengharap ridhonya Allah, maka semua zikiran itu bagus. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh, bagus. Karena Nabi mengatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi, sebaik-baiknya zikir ketahuilah yaitu la ilaha illallah. Itu Nabi bilang, afdalu dzikr fa'lam annahu la ilaha. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh sambil nunggu waktu sholat subuh berjamaah. Atau ada yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang banget ya, pelan-pelan sekira-kira kedengaran suara kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani habibatani indar rahmani sakilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi bersabda, kalimatani, ada dua kalimat di mana kalau diucapkan dengan lisan mudah, gampang. Tapi dua kalimat ini sangat dicintai Allah. Dan dua kalimat ini kalau diamalkan, dibaca, di timbangan amal sangat berat. Artinya pahalanya besar. Dua kalimat diucapkan mudah, dicintai sama Allah, dan pahalanya besar. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kapan saja. Kalau antum mau nanti di timbangan amal kita pahalanya besar dan dicintai Allah dan nyebutnya gampang, ngamalinnya mudah, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Mau pagi, siang, sore, malam silakan. Enggak perlu ijazah dari Nabi, langsung lewat hadis. Ya. Yang lain banyak. Jadi zikiran apa saja insya Allah semuanya mempunyai fadilah, keutamaan yang sangat besar selama niatnya semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti itu Pak Mansur. Ya, sama-sama. Baik, terus selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya minimal ada 15 Ustaz. Masya Allah. Tapi karena nggak boleh sama pembawa acara, 2 aja. Satu, yang pertama, azannya ada di masjid kedengarannya. Iya. Nah, tapi kita sholatnya di rumah. Salatnya di rumah. Laki perempuan nih? Laki perempuan lah kira-kira. Perempuan. Nah, berarti perempuan, saya nanya kenapa. Nah, itu sholat rawatibnya berarti kan di rumah saat ya. Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua, gimana menyambungkan antara teknisnya gitu Ustaz? Kan ada sholat sunnah azan, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu tuh Ustaz. Nah, sama sholat sunnah rawatib tuh kan, sholat qobliyahnya. Nah, itu bagaimana Ustaz teknisnya? Apakah semua kita kerjain habis ajan gitu, sholat ajan, sunnah ajan, habis itu sholat tahiyat masjid, qobliyah juga. Nah, itu bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz teknisnya pelaksanaannya? Apakah cukup pilih salah satu aja deh, sunnahnya aja gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat ketika azannya di masjid, kita perempuan nih katanya, sholatnya di rumah, ya boleh, bagus. Ya, kalau ke masjidnya timbul fitnah atau tidak ada muhrim, perempuan bagusnya memang sholatnya di rumah. Kalau laki bagusnya di masjid atau musola. Kalau laki di rumah mulu sholatnya kasih mukena. Ya. Dan kalau kita tinggal di samping masjid, kita tinggal di samping musola, itu ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah dianggap sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Kan kebangetan ya. Misalnya nih masjid musola, nih rumah samping banget, tapi nggak kesini sholatnya, itu nggak dianggap itu. Ya orang sampingnya masjid, sampingnya musola, tapi dekat tapi jauh.
Ada yang begitu ada? Ya. Ini musola, sholatnya di ruangan, kan kebangetan, betul lah. Ada yang begitu ada? Insya Allah nggak ada ya. Jadi udah ada masjid, udah ada musola, kita tinggal di tetangga masjid musola. Itu harusnya di masjid di musola. Yang jauh saja mengejar ke masjid, ke musola, ya bahkan langkah-langkahnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Bahkan katanya satu keterangan, semakin jauh kita melangkah dari rumah ke masjid, itu semakin besar pahalanya. Jadi ada tuh orang kisah di Arab, dia punya mobil, jaraknya jauh, dia tetap dari subuh itu berangkatnya jalan kaki. Ya Syekh, limadha laysa bisyayarah? La, ana mabiddi bisyayarah. Kenapa nggak pakai mobil? Pun punya mobil. Enggak, saya nggak mau pakai mobil. Justru tiap langkah-langkah saya ingin dicatat amal kebaikan. Tuh, ya jadi jauh nggak ada masalah, tetap ke masjid. Dekat apalagi, gitu. Kemudian bagaimana teknisnya pelaksanaan sholat sunnah? Kan banyak, bukan rawatib qobliyah aja. Ya, yang pertama adalah urutannya, ketika kita memasuk masjid atau musola, kita sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat kita memuliakan masjid. Lah, Ustadz di sini kan musola, kok kita tahiyatul masjid? Ya masjid sama musola sebenarnya sama. Masjid tempat orang untuk sujud, musola tempat orang untuk sholat. Nah, ini tempat orang sujud, di sini tempat orang sholat. Jadi itu hanya nama saja. Padahal masjid musola istilahnya masjid, tapi tetap masuk ke dalam kategori musola seperti ini. Nggak apa-apa, karena musola juga masjid sebenarnya, karena tempat sujud. Lalu urutannya sholat tahiyatul masjid dulu, kita memuliakan masjid, kita memuliakan rumah Allah ini. Lalu sholat sunnah wudu. Kalau mau tuh pahalanya luar biasa kalau kita bahas sholat sunnah. Ini saya ya ngambil satu lembar aja, ini membahas macam-macam sholat sunnah. Ini banyak banget. Contohnya nih saya sebutkan, cuman nggak kebahas, takutnya melebar. Jadi artinya intinya nggak kena. Jadi saya yang membahas rawatib. Tapi di sini ada sholat sunnah mutlak. Ya, ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ada lagi sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat wajib. Di sini macam-macamnya, ada sholat tasbih. Pernah dengar sholat tasbih? Itu ada sholat tasbih. Ya. Kemudian ada lagi sholat istikharah. Ada lagi yang namanya sholat hajat, sholat taubah, sholat safar. Ada lagi namanya sholat 2 rakaat sebelum menikah. Ada itu. Banyakan kita nikah aja menikah, sholatnya kagak. Orang yang soleh sebelum nikah sholat 2 rakaat. Ayang, nanti kalau sebelum ke rumah, belum berangkat, pada hari haknya kamu sholat ya. Iya beb, sholat. Minta sama Allah supaya diberikan kelancaran, ya, keberkahan dalam nikah. Itu ada. Ya, insya Allah Pak Bowo mungkin waktu menikah itu ya, bahkan ada lagi sholat sunnah sebelum malam pertama. Itu ada sholat sunnah dulu. Ustadz udah nggak fokus. Ada sunnahnya, kalau ingin mencetak keturunan yang soleh-soleh itu sholat sunnah dulu. Udah sah, betul ya? Imam lakinya, ya, baru berapa jam udah jadi suami, paginya udah akad. Imam belakangnya makmum, isinya Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, ya. Jadi kita membahas di sini tidak keluar. Jadi membahasnya sholat sunnah rawatib. Kalau dikerjakan dengan sholat sunnah yang lain bagus, luar biasa, bagus. Pahalanya tentu bertambah. Ya, itu saja barangkali Pak Rizky ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya,
Ini pertanyaan titipan Ustadz, jadi bukan saya yang melakukan begitu Ya Ustadz. nggak apa-apa, nggak titipan juga nggak apa-apa kok. Jadi gini Ustadz, sholat sunnah rawatib itu kan sekarang identik dengan sholat sunnah yang dikerjakan tepat waktu gitu, mendekati sholat yang tepat waktu. Yang saya tanyakan adalah, bolehkah sholat sunnah itu dikerjakan pada saat kita sholat wajibnya tidak tepat waktu Ustadz? Contohnya subuh gitu kan, kita sholat 5:30, tapi kita tetap kerjakan sholat sunnah, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Takutnya malah disepelein sama malaikat, ini sholat aja masih sholat sunnah ini, begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Iya, umpamanya 5:30, padahal nyatanya sih jam 7. Ya Ustadz, gimana itu, kita pengen sholat sunnah qobliyah subuh, sholat fajar ini pahalanya luar biasa. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar lebih baik pahalanya daripada semua isi dunia. Tapi saya 5:30, ya. Nah, kalau kita ingin keutamaan, pengen dapat sholat sunnah, usahakan bangunnya jangan kesiangan. Baru sholat sunnah fajar bisa dikerjakan. Kalau udah kelewat, katakan 5:30, ya khawatir waktu subuh lewat atau terlalu lama. Jadi kondisi yang seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja kita melakukan qobliyah subuh, tapi karena waktunya sudah 5:30, ya dikhawatirkan mau habis, udah sholat subuh saja, yang pardunya saja. Tapi kalau memang saya nggak enak, saya mau fajar dulu, silakan, tapi dipercepat, khawatir sholat subuhnya lewat gitu ya. Jadi kalau memang mau dapat niat pengen dapat sholat fajar yang utamanya luar biasa, lebih baik dari sisi dunia, ya usahakan sholatnya memang di awal waktu, karena sholat waktu subuh sama waktu maghrib ini sangat cepat sekali waktunya, ya. Sama kalau diibaratkan sholat subuh tahu-tahu sholat maghrib, lewat nih sholat maghrib, ya. Ya kita ingin sholat sunnah qobliyah maghrib, kalau udah lewat mendekati isya atau sholat maghrib jauh, udah sunnah-sunnah mang bukannya meremehkan, tapi langsung yang wajib saja, khawatir waktunya habis atau mendekati waktu habis, itu kita jangan sampai, ya. Kalau dia melakukan fardu dia dapat, tapi dengan melakukan sunnah dulu lalu fardu, jadi yang fardunya yang sunnahnya dapat, yang pas fardunya kehabisan karena waktunya sudah jauh tuh. Jadi kalau kondisi-kondisi yang seperti itu lebih bagus langsung saja kepada sholat yang fardu. Tapi kalau waktunya masih jeda panjang, ya bagus kita sholat sunnah qobliyah. Seperti itu Pak Bowo. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sedikit rangkuman dari saya. Yang pertama itu pentingnya sholat rawatib karena untuk menyempurnakan daripada sholat fardu. Dan kedua itu dibangun istana baginya di surga apabila melakukan sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib. Cukup sekian rangkuman dari saya. Dan selanjutnya acara yang ketiga yaitu doa. Doa bersama akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik offline maupun online, mari kita berdoa kepada Allah di penghujung pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal untuk amal kita di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.